sekuat apa dah Bambang untuk sampai ke titik itu nanti gitu? Tugas DPR itu sebetulnya kan merumuskan keinginan rakyat. Jadi memang kalau kita berharap itu dia lahir dari bawah. Inspirasi itu lahir dari bawah, ditangkap oleh konseptornya, pemerintah. Kemudian digodok, dipetakan oleh DPR, kemudian diusulkan kepada pemerintah untuk melakukan ini. Nah, perjalanan ini, jadi kita berbicara tentang inisiator. Siapa sih inisiator itu? Inisiatornya masyarakat. Yang diinginkan masyarakat itu apa sih? Jangan sampai kita membuat, tapi sementara masyarakatnya tidak perlu itu. Jadi kita berharap masyarakat itu adalah inisiator. Kemudian pemerintah menjadi fasilitator. Dia memfasilitasi keinginan dari masyarakat tadi. Kemudian baru dieksekusi oleh lembaga. Misalnya kalau bangun jalan tahulah PU mungkin. Membangun pusat-pusat kebudayaan mungkin ada kerjasama dengan PU, dengan para seniman. Itu kan kerja-kerja eksekutif ya? Eksekutif, ya betul. Dengan tampilan apa adanya. Rambut panjang ya. Bukan panjang mayang terurai ya. Tapi ini rocker nih kalau lagi manggung nih. Tapi inilah sosok seorang Bambang Srianto. Beliau berani tampil beda dengan penampilan rambut ala seniman. Dan Bambang tidak khawatir akan kadang-kadang kan warga-warga kita masyarakat kita ini cenderung nyari yang klimis, yang rapi, wangi gitu, kinclong, betul. Bambang oke gitu kan? Yakin nih dengan begini gitu tampilannya. Kalau dibilang yakin, mungkin orang yang bilang yakin aja ya. Kalau aku pribadi bilang sangat yakin, karena dari dulu kita hanya berpura-pura hanya di atas panggung. Kalaupun orang tua meninggal, ketika kita menghibur orang, kita harus berpura-pura tersenyum. Itu hanya atas panggung. Tapi ketika dalam seharian, kita nggak mau kamuflase. Sebetulnya bisa saja, rambut dipotong rapi, pakai peci, tiap pagi ke masjid, gitu kan. Siang juga seperti itu, bisa aja. Pakai kemeja, pakai jas, masih tampil beda kok. Tapi kita nggak mau membohongi orang. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kita dengan tajuk Bakalama. Beri kami alasan memilih Anda. Come on! Jadi, sahabat-sahabat pemirsa, ini adalah tayangan perdana kita di Bakalama. Bakalama, beri kami alasan memilih Anda. Dalam proyek ini, atau dalam program ini, kita memberikan kesempatan kepada seluruh putra-putra terbaik kita yang saat ini sedang dan akan maju pada Pileg 2024. Artinya, kita menyiapkan media bagi teman-teman kita untuk mempublikasikan diri atau mungkin juga mengkampanyekan diri. Tapi Bakalama dalam posisi ini adalah pure mitra atau kerjasama yang kita bangun secara profesional. Baik, sahabat-sahabat pemerhati bincang-bincang ringan kita lah ya tentang daerah, tentang potensi-potensi kita yang bisa kita gali. Nah, malam hari ini kita akan kedatangan tamu perdana kita pada program Bakalama. Kita lagi menunggu beliau, lagi dalam perjalanan sesaat lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kita sudah kehadiran the one and only Uda Bambang Marasampono. Nama Facebook beliau. Kemudian kalau nama panjangnya Bambang Srianto, ya. Beliau seniman, aktivis, dan juga salah seorang bakal calon anggota legislatif yang akan mengikuti pemilu legislatif 2024. Orang kadang mah kok kopi cek lo. Kopi cek lo. Iko lo lama duduk di palanta kok. Lah jarang terjadi mah.
Oke. Oke. Perdana ini agak sedikit nervous tapi nggak apa-apa. Ada Bambang. Segar sekali Ada Bambang malam hari ini. Alhamdulillah. Kebetulan tadi pagi cuacanya cukup membasahi bumi ya. Siangnya panas, mandi sore. Hampir enak, sepekan ini hujan. Ya, Dan menurut artikel yang kita baca, bumi berada di titik terjauh matahari, sehingga sedikit suhu dingin pada malam hari. Tuh. Tapi mudah-mudahan malam hari ini tidak sedingin itu ya Bang. Tetap Dampaknya dihangatkan suasana Kota Painan yang luar biasa. Harus hangat lah ya. Hangat Kota Painan luar biasa. Alhamdulillah. Udah Bambang, aktivitas sekarang apa aja? Sekarang yang pertama tentu memenuhi kebutuhan keuangan keluarga ya. Asap dapur berasal dari GMS, cucian mobil hidrolik yang berada di Rawang. Oh ya. Cucian mobil, terutama mobil, ada karpet, dan ya itu adalah kebutuhan harian, pekerjaan harian yang saat ini dijalani. Selain ya juga mengikuti beberapa tempat sebagai narasumber, seorang seniman ya, karena basis dasarnya dari seniman. Ya apa yang didapat selama ini ya berbagilah sama. Masih menggeluti proyek-proyek seni? Insya Allah masih. Mengikuti perkembangan dunia maupun dari nasional tentang kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Sekalipun dari Painan. Bisa mengakses, bisa memantau ya. Karena kebetulan saat ini bukan lagi zaman Android ya. Juga ya. Ini zaman-zamannya 5.0 kayak ini. Beliau ini ya. Ini memang era digital Bambang. Apapun informasinya kita bisa mendapatkan informasi itu. Seketika beliau tiba-tiba dapat panggilan, sudah di bandara saja dan langsung terbang kemana-mana. Begitulah Bambang Marasempono kita ini. Nasib seorang seniman. Asik. Bambang, boleh ini kan kita warming up dulu lah ya. Oke, siap. Project ini kita namakan Bakal Lama Bambang. Oke. Jadi sebuah kependekan dari beri kami alasan memilih Anda. Nah, gitu ya. Ini kan salah satunya juga nih, karena dengar-dengar desus-desus kabar dan Bambang mau maju di Pileg 2024. Ya, insya Allah saat ini bukan lagi desus, tapi memang sudah ada kepastian berniat maju. Selagi Tuhan memberi umur panjang sampai tanggal 14 Februari 2024 nanti, kita akan tetap bertarung. Berkasnya sudah masuk ke KPU ya? Sudah yakin karena sudah masuk ke KPU semua. Kita mendengar beberapa informasi juga Bambang membawa tim-tim kesenian tradisional Indonesia ke luar negeri. Iya. Awalnya dari mana Bambang? Apa memang ada sekolah khusus untuk itu? Gitu? Ya, kalau bicara tentang bagaimana memulai, sebetulnya kita nggak tahu kapan persisnya memulai ya. Kebetulan waktu SMA memang sekolah dulu SMA Negeri 1 Painan, tepatnya di Salido. Alumni tahun 88 tamat di SMA Negeri Salido. Sebelumnya memang sudah suka, belum hobi, tapi masih suka nyanyi-nyanyi. Zaman itu masih break dance, flash dance gitu kan. Kemudian gabung dengan beberapa dulu namanya apa ya? Sasaran sile. Kebetulan ada Angku Sabar, kemudian Datuk Rajo Batua. Sebagai tuo Bang, izin ngerokok ya, boleh? Siap, kita santai aja. Kita santai aja pemirsa. Nah, kebetulan waktu itu ya mengingat sebagai putra keempat dari 6 bersaudara ya. Kakak perempuan 3 orang, kebetulan kuliah semua. Dan berharap untuk bisa kuliah juga. Tapi nggak tahu apakah kampus ini ada yang murah atau yang tidak. Tapi ya, setelah tamat SMA merantau dulu lah ke Pekanbaru. Cari modal buat kuliah, kemudian coba cari kampus apa yang sesuai. Belum berbicara tentang bakat. Sampai di kampus namanya ASKI Padang Panjang. Nah, kebetulan ketemu dengan ASKI Padang Panjang, Akademi Seni Karawitan Indonesia. ASKI. Masuk tahun 90, tamat tahun 88, 90 baru masuk. Kita coba dengan hasil rantau tadi itulah perjuangan. Waktu main di kampus, hampir mayoritas, ya bisa dikatakan 70% lah ya, perempuan semua. Dan di situ ada 3 jurusan, ada karawitan, tari, dan musik. Belum ada teater, belum ada kriya. Di saat ASKI Padang Panjang itu masih bersifat akademi.
Ngobrol dengan teman-teman, dilihat postur tubuh, tulang katanya juga nggak terlalu gemuk, juga nggak terlalu tinggi semampai, masih bisa lah dapat teman padanan. Disarankan lah ambil jurusan tari. Bisa bicara tulang tadi Bang, kan nggak harus jadi tulang lunak kan untuk Oh tidak, sana. tidak. Nah itu awalnya, itu awalnya. Nah itu awalnya. Nanti di bulan bertulang lunak. Iya, kan? bertulang lunak. Awalnya seperti itu memang. Ada salah satu teman, namanya Nova Rusdianto. Dia menyarankan masuk jurusan tari. Sementara secara pribadi sangat benci lihat laki-laki penari karena image yang ada di tengah masyarakat penari laki-laki itu dianggap ya lebay lah, setengah laki dan perempuan lah ya, separuh matang lah, separuh matang. Jadi dianggap seperti itu anggapan saat itu. Sempat berantem, padahal teman sekampung sama-sama dari Painan merantau ke Padang Panjang gitu. Sempat berantem dan argumentasi. Akhirnya Nova mengajak dulu main-main ke kampus. Lihat orang kuliah, kakak senior kuliah. Ternyata setelah melihat kondisi lapangan yang sebenarnya, anggapan itu ternyata salah. Penari itu tidak harus banci, tidak harus melambai gitu. Banyak senior-senior yang bahkan ada pesilat nasional. Dardi namanya, aku namanya Dardi, dia gabungan dari anggota Sofiani dulunya. Udah banyak sekali dosen. Ada Indra Utama, itu juga laki banget gitu kan. Ya laki banget lah kata orang Jakarta ya. Laki banget. Coba-coba akhirnya coba masuk jurusan tari. Kebetulan ada memang mata kuliah pencak silat. Nah ini pernah dipelajari di kampung. Oh sebelumnya di kampung sudah pernah belajar pencak silat. Sasaran tadi sasaran tadi. Ya, jadi gitu. Ikut sasaran silat, masuk di kuliah, ya juga sama. Ternyata ada salah satu mata kuliah pencak silat. Pencak silat. Nyambung kan? Nyambung lah. Dari sana mulai awal pertama kali. Nah yang jadi pemikiran, kita kan dari kampung. Image-nya nanti kalau bilang ke kampung, ke orang tua, orang kampung tahu ada anak Painan Bambang jadi penari gitu kan. Ya kan balik lagi ke image tadi. Ternyata alhamdulillah setahun kuliah bisa mengejar teman-teman dari SMKI, kan udah mulai 4 tahun mereka sekolah ya. Dari SMKI mereka masuk ASI, mereka udah mahir duluan. Sementara ya kita masih kelentong-pentong lah istilahnya. Kebetulan salah satu dari anak Ibu Huriah Adam, namanya Cilai Muhammad Ikhlas. Huriah Adam itu salah seorang seniman. Ya, seniman besar Minangkabau. Dia angkatannya Gusmiati Suid, kemudian ada Sofiani. Nah, dia salah satunya. Nah, ada anaknya namanya Cilai Muhammad Ikhlas, namanya ada Cilai ya. Kita manggilnya namanya Cilai. Punya proyek waktu itu ke Jerman. Nah, ketika dia lihat saat itu mungkin baru setahun kuliah, langsung tawaran langsung ke luar negeri. Jadi seorang anak Painan tinggal di kampung, sekolah di kampung, yang biasanya main lumpur, sambil mandi di Timbulun gitu kan. Tiba-tiba bisa berangkat ke Jerman. Ini kan bukan dianggap mimpi lagi lah. Rasa apa kok badan nggak di nyawa nggak di badan rasanya gitu kan. Dan dia dilihat sebetulnya bukan skill, karena memang setahun baru kuliah ya. Itu pengalaman pertama keluar negeri. Dia pertama tidak melihat skill kemampuan menari dulu, tapi dilihat semangat. Ternyata waktu itu dia beranggapan orang bersemangat dengan latihan pasti bisa. Itu tahun berapa dong Bang? Itu tahun 92. Awal 92 masuk ke baru kelas 1 SMA. Ya, 92. Nah kebetulan kita bermain di Jerman itu, kita bermain di beberapa kota. Kita bermain ada di Cologne, ada di Berlinnya, ada di pokoknya Eropa Timur. Jadi kayak tur keliling tur. Dan yang tidak disangka waktu itu, kita justru ketemu dengan grup-grup besar. Ada grup Elizabeth Haykins dengan balerinanya gitu. Ada grup yang gabung juga dari Brazil. Pokoknya seluruh dunia ngumpul, tumpah di satu kota. Nah ini sebuah pengalaman yang luar biasa, yang awalnya tidak pernah bermimpi bahkan untuk menginjakkan kaki di Jakarta aja tuh sulit rasanya. Ternyata kita bisa sampai ke Jerman. Itu tawaran pertama. Setelah itu berturut-turut. Waktu masih kuliah ya kita gak aktif di kampus kebetulan. Itu jadi, sampai 2000 sampai tamat 2024. Jadi kita wisuda aktif juga sampai wisuda. Kemudian tawaran untuk kembali lagi. Itu domisili Bambang sudah di mana itu? Awalnya itu memang masih di Padang Panjang. Masih di Padang Panjang. Ya, jadi bolak-balik Singapura, Malaysia, bolak-balik. Nah, saat itu kita punya berempat teman. Kebetulan teman-teman dari Padang Panjang dan dari Bukit Tinggi. Kita berempat sepakat berangkat dari kampus untuk coba perantauan Jakarta.
Oh, merantau nih Ya, ya? merantau. Merantau. Merantau berangkat tahun 95 persisnya. 95. Oke. 95. 92 masih kuliah. 3 tahun kemudian Ya, merantau. Merantau. Ya. Nah, di perantauan alhamdulillah kita ketemu mentor-mentor seniman-seniman yang luar biasa. Dididik langsung oleh Tom Ibnur, Yes. ada Dedi Lutan, Ya. ada Sutarji, itu Sutarji Kalsum Bahri. Sutarji Sriman namanya. Oh, bukan. Sutarji Sriman Soalnya seorang dosen di di Malaysia. para pembaca puisi tahu saya dengan Sutarji. Saya termasuk pengagum beliau, Ya, itu karya-karya Sutarji beliau. penyair. Nah, ini Ya. Sutarji Sriman penari. Dia dosen di Akademi Seni Kebangsaan Malaysia. Iya, iya. Nah, itulah. Jadi ketemu sama mentor-mentor yang luar biasa, sering menonton karya-karyanya Sardono, kemudian Bagong Ya. Kussudiardjo. Ya. Ya, ketika melihat seniman-seniman besar itu tidak terpikir untuk menjadi seorang seniman, hanya berpikir sebagai seorang industri seni yang mencari duit dengan cara menari. Bukan Oke. berkarya awalnya, tapi menari. Berarti sudah di Jakarta, kemudian mengikuti latihan-latihan Latihan rutin. dan event-event, Ya, ya, dengan para mentor-mentor yang Ya, lebih senior, mentor-mentor yang yang lebih senior. lebih berpengalaman. mumpunilah. Kemudian itu banjir tawaran terus ya, Bang. Ya, alhamdulillah. Setelah itu kita banjir tawaran. Nusantara sudah semuanya kali ya, yang Alhamdulillah sudah. Sudah. Sudah hampir semuanya. Mungkin pelosok-pelosoknya yang belum. Jawa, Kalimantan, Oh, udah, Sulawesi. udah. Ada proyek kabarnya dulu di Pekan Olahraga dulu di Kalimantan. Ya, PON yang di Kalimantan Timur itu ada di Samarinda. Nah, kebetulan kita Tarian gabung massa dengan- itu udah Bambang kabarnya. Iya, kita Choreographer. endorse bersama-sama dengan tim Luar dari biasa. Bagong Kussudiardjo. Nah, Luar kebetulan aktif dari tahun 97, Mhm. aktif waktu itu masih Kabupaten Bulungan. Sekarang udah jadi Provinsi Kalimantan Utara. Itu dari 97 sampai 2014. Itu kabupaten kota apa? Itu kabupaten. Kabupaten. Sekarang udah jadi kota provinsi sendiri. Berarti Kalimantan mereka Utara. tuan rumah Pekan Olahraga Kalimantan Barat. Oh, di sana Birau namanya. Oh, Ada Birau. acara Birau, itu pesta rakyatnya masyarakat Kalimantan Utara ya. Dayak itu ya? Suku Ada Dayak. Dayaknya, ada Banjarnya, Oh, ada Melayunya. oh, gitu. Jadi mereka selalu mengadakan perayaan Birau. Berarti proyek-proyek seperti itu hampir ada lah ya. Setiap Hampir ada tiap kota, provinsi, setiap provinsi. Jawa, Sulawesi, Iya, betul. Timur ya. Ya, Apalagi kita di Sumbar sendiri gitu. iya. Oke, kemudian Bambang dengan sering ke Eropa, ke kota-kota ke luar negeri sana gitu kan. Maksudnya dengan banyak pengalaman-pengalaman itu, apa kira-kira yang poin-poin yang bisa kita ambil ya? Saya pikir tidak semua poin-poin itu yang bisa kita bawa dan kita Iya, iya, setuju, setuju. implementasikan di daerah. Ya, Tapi ada poin-poin mungkin ya cara mereka, budaya mereka teknis ya. ya. Bahkan hal-hal yang sederhana mungkin ya kan tentang kesadaran mereka dalam lingkungan. Iya, iya. Nah, seperti itu bagaimana ada Bambang nih? Ini apa beda Jakarta atau Indonesia kemudian Eropa? Bagaimana ada Bambang melihat perbedaan itu gitu? Dan hal-hal baik yang ada di luar sana, kira-kira ada Bambang ingin nggak ya bermimpi nggak agar kita juga bisa meniru mereka gitu? Hal baik. Sangat. Sebetulnya begini, kalau bicara masalah kultur, bicara masalah kebudayaan, kesenian terutama ya, mungkin kita latah dengan istilah-istilah yang dipakai oleh luar negeri. Konteks karnaval misalnya ya, Brazil itu ada Copacabana Oh ya. di sepanjang aliran pantai itu. Ya. Itu setiap tahun selalu diadakan Copacabana. Kemudian di India juga ada pensucian diri di Sungai Gangga. Kita punya aspek-aspek yang seperti itu. Mereka menganggap itu adalah karnaval. Kalau kita kan arak-arakan itu lengkap sebetulnya. Ya. Jadi sebetulnya di Minangkabau terutama ya. Kalau Indonesia itu sudah sangat banyak sekali. Kita spesifik ke Minangkabau deh. Dalam perhelatan di Minangkabau kita sudah melengkapi semua struktur yang ada mereka lakukan. Ya. Termasuk ada budaya arak-arakan yang dianggap mereka adalah karnaval, kemudian adalah perform, adalah penampilan baik itu street perform di tengah jalan maupun on the spotnya, ada panggungnya. Kita semua sudah ada. Tapi karena kita latah memakai istilah karnaval luar negeri, padahal kita punya budaya arak-arakan. Yes. Nah, itu sebetulnya kita tinggal mengadopsi. Nah, kebetulan aku punya prinsip, secara pribadi punya prinsip dengan pepatah Minang, baju dipakai usang,
adik dipakai baru. Ya. Jadi Artinya, kalau baju artinya. kita pakai lama-lama kan jadi usang. Ya. Tapi kalau adat kita barui terus, kita pakai terus, dia perbarui, akhirnya menjadi baru. Jadi Ya. bagi orang anak-anak muda yang melihat adat itu dilaksanakan sekarang dengan kemasan tentunya ya, dengan sentuhan-sentuhan tangan seniman, tangan-tangan event organizer, dengan tangan-tangan para pelaku kesenian, Ya. sebetulnya sangat luar biasa. Indonesia itu udah pantas memang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Kalau nggak mungkin diamanahkan oleh pasal 32 Undang-Undang Dasar. Ya. Kebudayaan nasional terdiri dari puncak kebudayaan daerah-daerah. Luar biasa Indonesia sebetulnya. Sip. Udah Bambang. Ya. Diminum dulu udah Bambang. Oke, siap. Makasih. Ya tadi sudah panjang lebar kita bercerita tentang itu perjalanan personal ya. Ya. Kehidupan personal Bambang. Baik di jalur profesional beliau di seni. Ada Bambang, ini kan ada sebuah tanda tanya lagi dah Bambang. Kalau kehidupan berkesenian atau dunia seni itu memang tumbuh subur di perkotaan. Bagaimana Bambang melihat atau mensinkronkan antara kehidupan berkesenian di daerah ini agar bisa tumbuh subur linier dengan perkembangan pariwisatanya? Ya. Sorry ya, sebetulnya bagi pemikiran kami ya sebetulnya, nggak tahu lah, aku nggak mau mengglobalkan itu pemikiran seniman. Secara pribadi aku berpikir justru pemikiran itu terbalik gitu. Artinya dulu zaman kita tinggal di desa, ini anggaplah desa waktu itu ya Pak Ina. Ya. Dengan layar tancap aja orang ngumpul kok. Ya. Kemudian pedagang muncul, ekonomi berputar kan di situ. Ya. Tapi kalau kita tempatkan kesenian itu dalam gedung, memang semuanya berbayar. Oh, Jadi semuanya dianggap profesional. Ya. Nah sebetulnya kalau memang pelaku kesenian ditempatkan mengurus kesenian, secara pribadi memandangnya itu hal yang wajar. ya. Kecuali aku orang teknik sipil ditempatkan di atas panggung, memang nggak wajar. Ya itulah jadinya. Karena ketidaktepatan posisinya, makanya kesenian itu selalu orang menganggap hanya hidup di kota besar. Padahal tidak. Bali apa yang punya? Hanya dengan mengangkat tangan kecak itu orang rame loh nontonnya. Enggak. Kalau sebagai orang luar mungkin menganggapnya kita yang orang pelaku kesenian ya. Ya. Cuman duduk terus ngangkat tangan turun, itu udah. Ya, Kecak. Kita punya randai, Ya. kita punya banyak ragam sebetulnya. Cuman kemasannya, kemudian bagaimana kita mempopulerkan keluar, apalagi sebetulnya sangat kompatibel sekali ya. Pesisir Selatan dianggap pariwisata. Yang membedakan wisata kita dengan wisata Bali, Lombok, sebetulnya budayanya. Cuman karena orang tidak berpikir tentang budaya kan, dia berpikir tentang menjual objek laut di mana-mana asin. Yes. Karang di mana-mana pasti juga tumbuhnya di laut. Yang kita jual itu sebetulnya budayanya. Lombok karena budayanya maka maju mereka. Bali karena budayanya mereka maju. Kita mengenyampingkan budayanya, tapi mempopulerkan objeknya. Nggak bisa sinkron. Dia nggak bisa head to hand. Hanya satu dimajukan, nggak. Dia harus sejalan. Ya. Pariwisata di marking, di packing sebagus mungkin, budayaannya juga dan harus seimbang. Ya. Maka muncul ekonomi juga di sana. Nah, sekarang kita berpikir tentang bagaimana menyatukan tentang visi, membedakan antara tradisional, industri, kontemporer dan populer. Ini kan belum ada karena kami memang kita memang di Pesisir Selatan belum ada induk organisasinya. Kita belum terbangun induk organisasi seperti misalnya Dewan Kesenian, kita nggak punya. Dewan Kita masih Kesenian. liar. Kita masih liar. Kita belum punya dewan kesenian. Belum punya Dewan Kesenian. Atau misal anggaplah yang sejajar dengan KONI, Komite Seni Budaya Nasional, KSBN. Ini menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan dewan kesenian kita bisa dibangun bersama. Ya. Nah, itu intinya. Sebetulnya bukan masalahnya kesenian itu hidup di kota atau di desa, tidak. Justru kebudayaan itu muncul justru dari perkampungan malah. Ya. Itulah yang menjadi magnet orang Tapi berkumpul. selama ini kan yang mengelola itu nggak ada gitu. Nah, ya karena memang menata itu nggak ada. betul. Karena memang pelakunya tidak orang yang di bidang itu. Ya. Mungkin itu ya salah satu kendalanya. Kita nggak tahu karena kita nggak berada dalam kantor, kita nggak government, nggak bagian dari industri pemerintah. Jadi kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Kita sering berbuat kan. Kita pernah membentuk dulu MP3, Majelis Penggiat Pariwisata Pesisir Selatan. Yes. Bahkan diketuai oleh ketua umumnya adalah
istri sang bupati sendiri. Ya. Aku ketua hariannya. Ya. Tetap nggak bisa bergerak. 2017. Iya 2017 karena di situ memang ada apa ya? Ada kerjasama yang harmonis lah antara pelaku profesional dengan pemerintah sebagai mediatornya. Nah sekarang kan kita cara mediatornya siapa, eksekutornya siapa, inisiatornya siapa. Ini kan belum jelas sekarang. Itulah kita berharap ya secara pribadi sebagai pelaku seni, aku berharap muncul Dewan Kesenian atau Komite Seni Budaya Nasional. Ya. Jadi kita bisa terhimpun dalam satu payung, kita punya grids, kita punya asosiasi yang membawai bidang-bidang masing-masing. Harapannya itu. Sudah pernah mencoba untuk mengkoordinasikan itu Sudah, kita coba mengkonsolidasikannya. Sudah, sangat beberapa kali ya kita sempat sampaikan di dalam ruang FGD, Focus Discussion dengan Komisi 3 waktu itu. Focus Group Discussion. Ya, kita pernah berdialog dengan Bupati, kita berdialog dengan teman-teman di DPR. Mungkin belum ada pelaku seni di legislator yang tahu yang persis siapa sih yang bisa menyuarakan simpan itu. dulu dah Bang, ini pertanyaan. Siap. Pertanyaan itu nanti akan kita sampaikan nanti. Setuju. Oke. Perjalanan yang begitu panjang melewati lika-liku, mendaki, berkerikil, berbatu dan terjal. Ya. Pastinya ini butuh tenaga ekstra dah Bang. Ya. Butuh spirit yang nggak bisa semua orang gitu loh. Ya. Siapa orang di belakang ini dah Bang yang selalu memotivasi dah Bang? Yang pertama mungkin kita berbicara tentang family ya. Yes. Kebetulan lahir dari keturunan Kebumen. Seorang anak muda Kebumen ditugaskan di Painan, Pak Supardi namanya. Orang tua kandung. Yes. Bujangan datang ke Painan. Ini cerita Bapak nih ya? Ini ada Bapak. Bapak ada Bambang, oke. Oh, bisa lebur dengan masyarakat. Beliau. Jadi beliau dari Kebumen masuk polisi, ditugaskan di Painan, katanya mereka bisa lebur. Dan itu tahun sekian loh. Nah ketika kami waktu itu ya tahun 95, kok kita nggak bisa? Nah itulah motivator pertama, orang tua contohnya. Berani merantau. Berani merantau. Yes. Itulah awalnya pertama berani merantau, walaupun bekalnya cuma bisa menari. Ya. Bukan waktu itu masih dianggap menari Minang aja gitu. Belum ada nasionalnya belum. Nah, hanya berbekal itu kita masuk Jakarta kagok memang. Kagok memang kita harus bagaimana dulu teman belum banyak. Kelompok-kelompok sanggar-sanggar kita belum tergabung, orang-orang yang betul-betul bergerak dalam koreografi kita belum banyak kenal. Kalaupun kenal hanya say hello. Kita nggak bisa menampilkan apa yang kita miliki dulu, keahlian kita nggak bisa. Nah ketika itu gabung di IKJ namanya, Dewan Kesenian Jakarta, dan kampusnya adalah IKJ. Kebetulan mahasiswanya ada yang ujian, kita ikut berlatihan. Akhirnya kita latihan, mereka baru lihat potensi. Oh ini anak punya potensi. Mungkin waktu itu pikiran-pikiran para senior ya. Akhirnya diajak gabung. Pernah main ke IKJ, ke Taman Ismail IKJ loh, Taman Ismail Marzuki. Itulah ruang kesenian kita. Kita menganggap itu adalah labornya kesenian. Siapapun seniman pasti menikmati lah suasana seniman di IKJ waktu itu ya. Tim itu betul-betul kita jadikan rumah para seniman. Kita kembali ke Latuk lagi tadi sampai orang-orang yang memotivasi Da Bambang perjalanan karirnya di luar, di rantau sana. Ya, selain bapak tadi, orang tua laki-laki terutama, yang paling suportif adalah mama. Mungkin orang Painan taunya Bu Cid ya. Nama beliau sebetulnya nama beliau sebetulnya Rostini, tapi populernya Bu Cid. Adaku. Nah, itulah. Dia luar biasa memang. Dulu mama itu seorang Guru ya? Guru. Dia guru SD di SD 03 dulu ya, Painan Timur. Kemudian pindah ke yang di belakang SMK sekarang. Itu terakhir beliau pensiun di sana. Beliau juga bekas penyanyi choir ya. Kalau sekarang tuh penyanyi choir namanya. Kalau dulu mungkin vokal group ya. Paduan suara. Ya. Zaman dulu paduan suara. Sekarang tuh choir lah namanya. Populer dikit lah. Itulah yang motivasi. Kemudian tahun 98 papa meninggal. Waktu itu masih di rantau. Sedang persiapan berangkat ke Jerman. H-10 mau berangkat ke Jerman, tahun 98 papa meninggal.
mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai laki-laki tertua dalam keluarga, pingin melihat wajah papa untuk terakhir kalinya. Sebentar, kita Da Bambang, papa dari Kebumen, Dari Kebumen, Jawa Jawa Timur. Tengah. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Mama asli Mama asli Painan, Tuajuang, Batu Ajuang, Batu Ajuang, Painan Timur. Painan Timur, anak kamanakan dari Sampono Kayo, suku Jambak. Jambak Sampono. Suku Jambak. Kayo. Mudah-mudahan Niko bujukan Jambak Datuk- asam tapi Jambak Mani. Yang ini yang masih menjabat Datuk Sampono Kayo. Erwanto Sampono Ya, Kayo. Irwanto Sampono Kayo. Nah, dalam kaum Jambak Empek. Asli Painan Timur, Batu Ajuang. Mama asli Painan. Ya, mama asli Painan. Kemudian tahun 98 papa meninggal. Kemudian karena papa tahun 98 meninggal, kemudian ya kebetulan beliau sudah kenal dengan calon waktu itu ya. Istilah orangnya pacar, padahal waktu itu kita pacaran jarak jauh. Ya. Kebetulan almarhum, ya kebetulan istri sudah meninggal ya, tahun 2013. Beliau kuliah di Bandung, aku di Jakarta. Jadi karena kita membaca, papa memang udah kenal, 99 kita nikah. Oh, ini ketemu si Unin ya. Ya, ketemu Unis. Uang- Namanya Sri Haryanti, Uang Bungkulu. Orang Bengkulu. Uang Bungkulu, Uang kebetulan Bungkulu. Bungkulu kota. Tapi masih darah Padang juga. Masih daerah Padang, masih ada daerah Minang. Minang ya. Daerah Minang juga masih ada. Tahun 99 kita nikah, tahun 2000 kita punya anak satu. Akhirnya berjalan waktu, kita telah melahirkan 3 orang anak laki-laki. Uni juga dari background Kesenian seni juga. Ya, kita juga sama-sama dari ASKI Padang Panjang. Ya. Beliau melanjutkan ke STSI Bandung. Aku juga waktu itu STSI Bandung, kemudian juga aktif di Jakarta untuk keseniannya. Ya. Melahirkan anak 3, puncak karir luar biasa waktu itu. Ya. Oh, ya. Untung tidak dapet dari ya. Tahun berapa itu Da Bambang sudah married dengan Uni itu? Menikah tahun 99. 99. Tahun ya? 99, tahun 2000, dan konon waktu itu kita berburu sama-sama ya. Ya. Katanya tahun 2000 itu anak emas gitu, naga emas gitu kan. Ya. Ya, kita ngejar itu. Akhirnya tahun 2000 lahir anak pertama. Namanya Sabda Fahri Zagarino Basri. Wah. Sabda, perkataan yang mulia, Zagarino zaman gejolak reformasi nasional, karena waktu Yes. itu memang reformasi. Ya, ya. Basri singkatan nama kami, Bambang dan Sri. Jadi Da Bambang Itu tingkatannya. ketiga-tiganya putraan ya. Putra semua, laki-laki semua, luar biasa. Laki semua. Kalau Ya. di Jawa memang orang senang Terahnya gitu. terahnya laki-laki. Tapi sama saja Da Bambang. Ya, sama saja. Yang namanya punya anak ya. Ya. Nah, kebetulan ya apa ya? Untung tidak dapet di raya. Ya. Buntung tidak dapet di Ilaan. Itulah. Ya. Tahun 2012 2012. kebetulan istri tabrakan. Oh, 2011. Ada Ya, ada insiden tabrakan, tulang iganya patah 7, inisial hari. Padahal lokasi tabrakannya ada Taman Mini gitu. Oh. Yang notabene waktu itu kan kendaraan hanya di Nah, komplek kan itu? Ya, komplek Taman Mini. Komplek biasa kan? Taman Mini, tempat wisata. Ya, tapi ya itulah suratan takdir, suratan Tuhan. Tepat tahun 2015 beliau meninggalkan kami, 3 orang putra. Putra yang pertama sudah alhamdulillah 2 SMP waktu itu, putra kedua juga dari SD. Yang Single ketiga parent berarti ya? single parent, membesarkan anak-anak 3 orang laki-laki. Yang paling kecil sebetulnya yang kasihan, merasa kehilangan sekali ya. Ya. Baru berusia sekitar 7 tahun kurang lah, 7 tahun kurang waktu dia meninggal. Artinya memang Uni ya mungkin salah satu tadi ya. Ya. Orang yang terdekat yang mengikuti Da Bambang dari day by day, Ya, betul. dari tahun ke tahun juga dalam perjalanan karir di dunia seni. dunia seni ya. Ya, barangkali kita juga mudah-mudahan beliau tenang di alam Amin, sana. amin. Yang angin didinginkan, yang sampai dilapangkan, dan insya Allah anak-anak beliau bisa berhasil hendaknya. Amin. Ya, ini 3 orang sekarang. 3 orang laki-laki. Sabda di Jakarta sekarang Kebetulan Sabda di Jakarta. studi. Ya. Jakarta. Oh, Yang dia dua, udah selesai. nomor 2 Nomor 2 baru tamat SMA. dari pesantren dulu ya awalnya. Pesantren dulu ya, pesantren. Yang 3 Yang ketiga SMP kelas 3. itu Bang kemarin sempat dapat bocoran dari sosial media juga Bang. Sabda kan yang tertua. Oh iya, Yang iya, tertua betul. anak-anak Bambang kebetulan dia sudah stay di Jakarta, kerja di Jakarta. Sudah selesai satunya Bang, Sudah ya. selesai S1-nya. Nah, ada kesempatan ikut audisi Abnon Kepulauan Seribu. Iya, Kepulauan Seribu. Abang None Kepulauan Seribu. Bayangkan
anak berdarah Minang, bapaknya Painan, ibunya Bengkulu. Kemudian hari ini dia beraktivitas di Jakarta dan ikut mendaftar sebagai calon Abang None, dan kemarin sudah ikut Iya, udah ikut audisi, karantina. Dan sampai ya, Bang. karantina. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Bagaimana 15 terbaik. hasilnya? awalnya. 15 terbaik? Iya, alhamdulillah. Sebetulnya ini guyon lagu sama anak-anak ya, sama Sabda terutama. Painan pesisir selatan kan daerah bahari juga, kepulauan nih. Ya. Daerah pulau, daerah pinggir laut. Kebetulan Kepulauan Seribu kan juga pulau. Ya. Sampai aku guyon sama anak, bukan utusan dari Abang None Pulau Seribu nih. Ya. Ini abang udah uninya Pulau Cingkue gitu. Udah. Dan alhamdulillah Ini Pulau Cingkue. dari sekian ratus peserta dia terjaring masuk dalam 15 besar, kemudian disaring lagi dapat sebagai abang berbakat, Yes. dan luar biasa aku lihat Ya. memang dia abang berbakat nomor 1. Abang berbakat. Ya, kemudian masuk kandidat sebagai wakil dari Kepulauan Seribu untuk menuju DKI 1. DKI 1. Nah, Luar inilah biasa. DKI 1. Nah, mudah-mudahan Sabda. kita berharap lah. Sabda ini panggil Sabda luar Nino biasa. juga ya. Nino, Panggilannya panggilan Nino. rumah Nino. Nino. Nino, kongrat Nino. Ya, Semangat Arwi. my boy. DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, sepanjang yang kita tahu, dari dulu 40 anggotanya, sekarang sudah 45 ya. Ya. Jarang kita mendengar anggota DPRD kita punya background dari dunia seni. Ya. Hari ini ada Bambang muncul ya dengan membawa sebuah spirit, semangat dan harapan baru. Jika nanti memang andai kata Bambang terpilih, Bambang salah satu atau satu-satunya mungkin dari Ya. dari komunitas seni seniman. yang ada di parlemen. Ya, ya betul. Ini peluang atau seperti apa Bambang melihat? Sebetulnya ini muncul, gagasan ini muncul untuk maju di DPRD ya, atau parlemen ini muncul karena sebuah motivasi. Bidiklah sasaran itu selagi diselumuhi kabut, karena ketika kabutnya sirna maka semua orang akan bisa membidik sasaran itu. Intinya adalah itu. Mumpung tidak ada background seniman, Coba ulang lagi Bambang. Ulang lagi Bambang. motivasinya adalah bidiklah sasaran itu selagi diselubungi kabut, karena ketika kabutnya menghilang atau sirna maka orang semua akan bisa membidik sasaran itu. Intinya. Yeay. Ternyata memang beliau memang sudah dalam pikiran beliau, dari hati beliau, dan itu tanpa teks. Ya. Karena memang itu alasan utama. Ya. Jadi kita bukan mencari peluang karena ini nggak diminati orang kemudian kita berminat sendiri, bukan itu. Kita melihat ini Indonesia memang kaya dengan kesenian, dengan kebudayaan. Ya. Orang banyak tidak melirik itu, orang tidak menganggap itu sebagai sebuah profesi, hanya sebagai hobi selama ini ya. Ya. Orang menganggap kesenian itu hobi. Bagi saya profesi. Ya. Contohnya profesi, saya bisa keliling dunia, Yes. saya bisa beli rumah, Ya. saya bisa membesarkan anak istri. Ada begitu. fakta-faktanya. Ada Ya? fakta-faktanya. Ya. Jadi seni itu profesi, bukan hobi lagi gitu. Nah, bagaimana kita menempatkan ini? Inilah tugasnya legislatif. Ya. Mengangkat derajat seni, Ya. budaya, Ya. dan pelaku-pelaku seniman itu sejajar dengan profesi lainnya. Ya. Makanya kita munculkan, ada pertama Asosiasi Seniman Tari Indonesia. Kita berlima untuk menggagas itu. Oke, sip. Nggak bisa diragukan lagi ya apa yang disampaikan beliau secara visi ke depan, apa yang akan diperjuangkan sudah matang nampaknya, sudah ada dalam benak dan Bambang sendiri untuk mengexercise satu persatu dari tugas-tugas beliau nanti. Oke, Bambang, 2024, 14 Februari 2024 adalah pemilu legislatif yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Politik hari ini semakin hari semakin pragmatis. Ya. Tantangannya memang masih itu juga. Politik transaksional, Ya, politik setuju. identitas, Setuju sekali. ya politik sukuisme, dan banyak hal sebetulnya yang selalu menjadi batu sandungan dari dalam demokrasi kita, Bang. Yang kadang-kadang ini ya sah-sah saja. Ya. Karena memang dalam politik hal-hal yang pragmatis tidak bisa dihindari, Bang. Ya, setuju. Tapi tentu kita juga idealnya
kita berharap lembaga DPRD kita di semua tingkatan itu diisi oleh figur-figur yang mumpuni, figur-figur yang memang terpercaya, mampu menyampaikan, memperjuangkan, mengeksekusi, mengagregasi aspirasi masyarakat di semua tingkatan. Tentu dengan kapasitas, kapabilitas yang dimiliki oleh sang calon. Dan memang tidak khawatir dengan persaingan-persaingan atau kompetisi-kompetisi dengan mengandalkan ya kekuatan transaksional, kekuatan finansial. Coba gini ya, maju dalam pileg secara prinsip tentu memang butuh finansial. Iya. Kalau enggak bagaimana menciptakan baliho, mencetak baliho, memasang dan segala macam. Tapi kalau kita berbicara tentang transaksional, berjual beli suara lah istilah kasarnya kata orang gitu ya. Ya silakan aja yang mau coba, walaupun memang dilarang oleh KPU, dilarang oleh Panwaslu segala macam, dia tidak akan memakai itu, karena itu udah jadi utang. Ada beban, ada pressure yang dihasilkan kepada kita, tapi ketika memang dititipkan suaranya kepada kita, kita bebas untuk bergerak, kita bebas untuk bersuara. Kita bisa menentukan arah apa yang kita udah konsepkan dan diterima oleh masyarakat, itu yang kita suarakan. Transaksional, politik uang, ada, kita nggak menutup kemungkinan itu. Ada pasti akan berjalan seperti itu. Tapi secara pribadi, aku tidak mau menjadikan itu sebagai landasan dasar berpikir untuk berpolitik. Karena ada kebohongan di situ, ada kepura-puraan di situ yang kita takutkan. Kemudian ada pressure dari masyarakat karena kita udah berutang sama mereka, kita udah bayar suara mereka. Dan ini adalah kebohongan yang kita ciptakan sendiri, dosa yang kita buat secara bersama-sama. Kemudian primordial. Nyatanya aku nggak takut. Ya. Muncul sebagai seorang seniman, rambut panjang, nama Bambang Srianto loh. Srianto. Iya, Srianto, jelas Jawanya. Keturunan Jawa, iya, nggak bisa dipungkiri. Tapi ada Marasampono sebagai gelar adat. Ya. Jadi yang lama dipakai pemberian orang tua, ya ketik banamo gadang bagala ya, sebagai orang Minang ketika berumah tangga dia gelar. Dan Minang Marasampono, matrilineal, jelas dua kekuatan besar, dan kita nggak pernah takut tentang primordial seperti itu. Yeah. Ini bukan utusan soalnya, ini wakil. Rakyat itu kan wakil masyarakat. Dawamang ingin tampil sebagai ya anak kemanakan si Anu gitu. Ya. Ya artinya oke, gitu. Tapi tidak ingin itu dijadikan basics lah. Aku muncul bukan utusannya Sampono Kayo. Tapi salah satu wakil dari suku Sampono Kayo, iya. Iya, betul. Tapi anak bukan utusan suku. Ini utusan masyarakat. Berbeda dengan pandangannya. Jelas Bambang Srianto, Marasampono belakangnya jelas. Gelar sukunya dipakai secara popularitas sehari-hari. Orang banyak manggil Marasampono malah sekarang. Gelar adat yang dipakai. Namanya jelas sekali. Ketik dan ini Banamo, dua kultur. Gadang Bagala. Ketik Banamo, Gadang Bagala. Sapu tangan Basragi Ampe. Gue belum ada gala. Salusinyo, dua balik alay. Bukan kami salah siasai. Siako galana udah negini itu. Yes. Jale, kan? Menarik sekali. Dua tantangan besar yang akan dihadapi dalam Pileg 2024. Politik transaksional, politik primordial, yang selalu dari waktu ke waktu menjadi hantu. Momok ya. Momok. Dan setiap orang punya harapan, setiap orang masih punya mimpi-mimpi yang ya semua orang mau boleh memperjuangkan ya. Memperjuangkan apa yang ingin gapai. Tentu Dawambang dalam fase itu sekarang. Dawambang, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi sudah begitu banyak ya. Dawambang maju sekarang ini tentu membawa nilai-nilai juga. Ya, mungkin kalau di partai ideologinya lah gitu ya. Pasti ada nilai-nilai, pasti ada spirit, pasti ada yang ingin Dawambang perjuangkan. Boleh silakan mungkin Dawambang bisa jabarkan. Ya, sebetulnya mengembalikan ke asar, artinya gini, pisau dibalikkan ke sarwangnya. Fungsi legislatif adalah menyerap inspirasi dari dan kebutuhan masyarakat, disalurkan melalui legislatif, kemudian ditransformasi kepada fasilitator itu pemerintah untuk membangunnya itu bersama. Jadi pada prinsipnya spiritnya adalah
Bersama kita bangun, bersama kita ciptakan ruang yang kondusif buat kita bersama. Yes. Jadi membangun untuk bersama, bukan untuk si A, si B, si C, bukan untuk partai. Udah punya tagline nih Bang. Tagline. Oh, tagline-nya kita kreatif bersama. Yes. Kita kreatif bersama. Tagline Bang nih itu. Oke. Hampir 1 jam juga kita ngobrol. Ya, ini tayangan perdana kita, alhamdulillah. Dalam program Bakal Lama, beri kami alasan memilih Anda. Come on. Bukan tim sukses, bukan relawan, tapi kita memediasi teman-teman, tokoh-tokoh terbaik kita untuk ingin tampil di media sosial, ingin dipublikasikan pain unpain, atau dalam program Bakal Lama ini kita menyiapkan diri untuk teman-teman. Siapapun dari lintas partai manapun. Ya. Tinggal menghubungi nomor kontak kita tulis di bawah. Oke, Luar biasa. Yes. Mungkin terakhir closing statement dari Bambang. Silakan, boleh menyampaikan isi hatinya, curhatannya, harapan-harapannya. Kita berikan waktu untuk berkampanye, ya. Apa yang ingin Bambang sampaikan, silakan sampaikan. Tidak ada batasan apapun. Intinya momen di terakhir ini kita berikan kepada teman-teman yang ingin mengkampanyekan dirinya dan program-program yang ingin dilakukan nanti. Ya. Silakan Bambang. Baik, mungkin closing statement ya. Pesisir Selatan, tempat kita bernaung, tempat kita hidup, tempat kita tumbuh, tempat kita berkreasi, tempat kita mencari nafkah. Mari kita bangun bersama. Mari kita ciptakan pileg yang jujur, pemilih yang pintar, jangan tergoda dengan apapun, pakai hati nurani dan pikiran untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Kita maju bersama, kita bangun pesisir selatan, kita jadikan pesisir selatan negara sejuta pesona yang harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Oke. Thank you. Thank you. Baik, pemirsa, hampir 1 jam lebih kita ada di pondok Palanta Bambu. Palanta Bambu di kawasan Taman Spora di tengah jantung Kota Painan. Dan alhamdulillah diskusi malam hari ini menambah cakrawala kita, pengetahuan kita, saling berbagi, sharing. Dan tentunya kita berharap dengan media-media ini masyarakat kita mendapatkan informasi yang cukup, teredukasi dengan baik, dan yang pastinya tidak memilih kucing dalam karung. Iya. Sampai jumpa di program dengan kandidat-kandidat berikutnya di program kita Bakal Lama. Beri kami alasan mengapa memilih Anda. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you listening? Damn. Yeah.